One, two, three, four, five. Open your mind. Di zaman milenial ini untuk mencari uang sangatlah gampang kecuali kamu nggak punya kreativitas atau ya bermalas-malasan nggak akan dapat uang. Tetapi mencari uang dengan cara menghujat orang bukanlah suatu cara yang benar. Mencari uang dengan cara memaki-maki orang atau berkata-kata kasar di media biar orang menaikkan media sosialnya, karena habis dia ngata-ngatain orang makanya banyak orang yang menghujat dia, akhirnya dia jadi terkenal. Itu bukan suatu cara yang baik. Ketika kaum muda atau anak-anak muda atau generasi muda menonton acaranya Dennis dan berpikir, wah cari uang itu gampang ya, saya hujat orang atau saya menghujat para penonton, banyak yang komen video saya, akhirnya saya jadi terkenal nih dan punya banyak uang. Tapi itu akan bermasalah bagi hidup orang-orang yang mempunyai jalan yang sama kayak Dennis kan. Karena kenapa? Ketika anggaplah awal-awalnya kita actingnya menghujat orang, tapi karena seringnya membuat video hal-hal yang sama, yaitu menghujat orang, berkata kasar kepada orang, itu mencari masalah kepada orang, lama-lama itu kita akan menjadi sikap yang sama dengan yang awalnya acting itu. Jadi yang awalnya kita baik itu lama-lama kita bisa bersikap buruk atau berbicara buruk, karena kita punya memori kita bisa menyimpan. Lama-lama sikap itu menjadi karakter buruk kita. Nah, untuk berubah jadi baik itu nggak mudah, karena kebiasaan buruk tersebut diulang-ulang terus akhirnya menjadi karakter. Dan saya tidak menyarankan untuk anak-anak muda zaman sekarang mencari uang dengan cara tersebut, tidak. Di dunia ini krisis akan moral, krisis akan sopan santun, krisis akan empati, krisis akan cinta, krisis akan sopan santun dalam berbicara. Kita mudah banget ya bertemu dengan orang yang sangat mudah berkata kasar, entah itu kebun binatang dikeluarin atau segala macam yang berbau-bau kasar, itu mereka sangat mudah diucapkan, malah menjadi tren atau budaya di zaman sekarang. Yang orang-orang yang beretika, yang ngomongnya sopan itu sangatlah sedikit. Nah, bagaimana kita meningkatkan budaya sopan santun ini di kalangan masyarakat kalau bukan dari diri kita? Ya dari diri kita lah. Si kreator ini harus membuat satu video yang membuat orang lain ikut juga termotivasi untuk berkata baik, sopan, dan berbuat baik. Karena di Indonesia ini video yang memotivasi, video yang baik itu masih sangat jarang. Mereka hanya mencari semata-mata uang. Misalnya contoh Dennis ini mencari uang dengan cara menghujat orang. Dia hanya memikirkan uang. Ketika dia benar-benar menjadi posisinya menjadi orang pintar, dia akan memikirkan dampaknya dong. Wah, habis saya hujat orang lain juga ikut meniru kata-kata saya ya yang kasar, kata-kata saya yang hujat orang. Apakah dunia ini akan baik-baik saja? Enggak kan? Harusnya dia berpikir seperti itu. Tapi karena Dennis kurang pintar, jadi dia tidak memikirkan dampak bagi semua masyarakat yang telah menonton video dia. Ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi semua masyarakat ketika berkomentar di atas videonya seseorang. Lihat videonya bermutu nggak? Lihat videonya positif nggak? Jangan berkomentar sembarangan, jangan nge-like sembarangan. Ketika kamu membuat seseorang tenar tapi isi videonya itu adalah negatif, dampakmu adalah anak-anakmu ikut meniru perbuatan dia, ikut jadi kasar, jadi tidak ada sopan santun, dan mereka berpikir mudah. Wah, cari uangnya gampang nih dengan menghujat orang aja nih di media sosial, pasti gue jadi terkenal dan gue dapat banyak uang dan endorsement. Harusnya kita sebagai penonton itu
Berilah komentar di atas video yang baik, yang motivasinya ada, yang ada positifnya. Jangan sampai kejadian Dennis seperti ini terulang lagi di dunia media sosial ini, karena dampakmu bukan hanya dirimu saja, tapi anak-anakmu dan orang-orang sekitarmu akan mempunyai sikap attitude yang sama, yaitu sama-sama kurang sopan. Dan kembali lagi, kita tuh sudah krisis bicara sopan santun, itu udah krisis ya. Malah jadi tren itu adalah berbicara kasar, yang kebun binatang semua isinya ada. Makanya bagaimana kita meningkatkan kesopan santunan dalam berbicara itu ya dari diri kita sendiri, yaitu berkomentar yang positif, berkomentar di video yang baik dan positif, dan memotivasi seorang untuk melakukan hal baik. Jangan membuat tren atau membuat video kurang baik menjadi terkenal, dan dampaknya adalah anak-anak bisa mencontohnya, dan banyak keresahan di masyarakat yang saya lihat beberapa hari ini karena isi media sosial itu hanya saling menghujat, saling berbicara kasar, nggak ada satupun solusinya gitu. Jadi benar-benar jadi kacau ya sekarang media sosialnya, karena banyak hujatan, saling hujat, dan isi kontennya pun yang isinya yang positif nggak ada gitu. Jadinya yang konten positif itu jadi tenggelam, jadi ya dibawa video-video yang kurang baik. Harusnya kalian mengangkat atau membuat video-video positif itu yang terkenal di atas, biar banyak orang yang mencontoh, bukan video-video yang kasar, yang mengatakan kasar, berbicara tidak sopan, menghujat orang. Bukan itu yang dijadiin terkenal. Ketika kamu, masyarakat kita, mau peduli ya, membantu video-video yang positif menjadi terkenal, itu dampaknya di sekitar kita juga ikut kena. Misalnya anak-anak kita bisa bersikap positif, anak-anak kita bisa bersikap baik, dan keluarga kita jadi harmonis dan sejahtera, karena video positif itu menginspirasi kita semua, dan tidak ada kericuhan atau keresahan di masyarakat, dan masyarakat pun damai, sejahtera, harmonis, dan adem ayem, bukan seperti sekarang. Ya, aku sih berharap dengan adanya video ini, video-video kayak Dennis itu jangan ada lagi deh di masa yang akan datang. Dan untuk Dennis ya sendiri ya, kalau kamu sering-sering bikin video itu, satu hari ada satu orang yang sudah emosional banget, dia akan melaporkan kamu ke polisi dan kamu akan masuk ke penjara. Atau ada yang sudah emosi banget, udah nggak tahan lagi, mungkin saja dia berpapasan dengan kamu dan akhirnya dia membunuh kamu di jalan. Atau Dennis kan suka itu ya, memajang foto-foto atau video-video seksi, atau memakai baju seksi, atau sengaja tidak memakai satu pakaian dalam wanita ketika kamu berfoto. Nah, ketika orang-orang yang di luar sana hawa nafsunya tidak terkontrol dan melihat tubuh kamu atau melihat kamu di jalanan, wah, kemungkinan akan ada yang memperkosa kamu atau melecehkan kamu, menghina kamu di jalanan. Jadi itu bukan suatu cara yang baik sih untuk mendapatkan uang. Pertama, keamanan kamu kurang karena kamu nggak ada bodyguard, juga bukan kaya-kaya banget ya. Kalau kamu ada bodyguard itu mungkin kamu masih aman ya, karena ada bodyguard yang menjaga kamu. Tetapi kalau kamu tidak ada bodyguard, ya suatu saat yang kita nggak tahu ya, orang-orang yang berpapasan kamu mungkin akan melecehkan kamu atau menghina kamu, mengejek kamu, atau berbuat yang tidak sopan terhadap kamu. Jadi jangan bikin lagi video-video yang kayak gitu, karena untuk keamanan diri kamu sendiri, dan lebih baik bikin video positif biar masyarakat yang baik, yang attitude-nya benar, yang berkata sopan itu makin lama makin banyak, sehingga
bumi kita ini aman, damai, sentosa, adem ayem, gak ada kericuhan. Ya, semoga bumi kita ini semakin lama semakin baik, Indonesia semakin lama semakin maju dan harmonis dan sejahtera, dan masyarakatnya, netizennya semakin lama semakin pintar berkomentar dan semakin positif dalam berkomentar, dan bisa membuat Indonesia ini makin maju. Karena ya tahu sendiri netizen itu di dalam media sosial itu sangat kenceng ya, sangat giat. Ketika netizen Indonesia membantu lewat sangat giatnya dalam gencar media sosial, mungkin suatu saat UMKM kita digencar, jadiin terkenal oleh netizen Indonesia, sehingga Indonesia kita makin maju dan kita juga ikut kena dampaknya, perekonomian kita maju, rakyat kita aman, sejahtera. Semoga kalian suka dengan video saya. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Jangan lupa subscribe, share, and like. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.